warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar baik, karena hari ini saya juga pengen ajak pemirsa untuk mendengar banyak kabar baik dan kabar menarik ya dari salah seorang narasumber kita di pojok UMKM dari Airpods kita, Ramapati Podcast edisi atau episode ke-18 ya, bersama saya Lia Hidayat. Kalau kata orang bijak mah bilangnya kita tuh bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu loh. Nah, semoga hari ini juga banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari narasumber hebat kita yang berhasil mengembangkan UMKM-nya selama kurang lebih 12 tahun. Wah, ini bukan perjalanan yang singkat dong ya. Jadi kita akan langsung berkenalan hari ini di Airpods kita. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya terima kasih ya. Jenengan sudah mampir, sudah hadir di studio kita sambil mengenalkan produknya nih teman-teman ya. Dan ini tuh unik kalau buat Lia. Kalau dulu sih Lia itu sering kali dengernya sale pisang tuh memang kemasannya kayak plastik biasa gitu ya. Kemudian hari ini Lia diperdengarkan lagi, nanti ketemu sama Bu Lilis produknya sale pisang. Wah, nostalgia lagi. Dulu kecil saya suka banget sale pisang Bu Lilis. Alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi nih sama Bu Lilis ya. Maksudnya dengan produknya sale pisang gitu ya. Oke, Bu Lilis, jenengan mulai kapan nih akhirnya memilih untuk ya udah bikin sale pisang gitu Bu Lilis? Dulu saya kan asal saya dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat. Oh, asli ya. Merantau ke Pasuruan dari tahun 2009 saya. 2009 Pasuruan. Berjalan ke 3 tahun. Saya kan sering ke pasar. Udah gitu di pasar Pasuruan itu pisangnya banyak banget ya. Banyak banget tuh saya kok murah lagi. Nah, karena saya asal Jawa Barat, jadi khasnya kan sale pisang dulu turun temurun dari orang tua gitu, udah bisa. Jadi pas kesini ada pisang, mending mencoba usaha sale pisang. Nah, itu dulu pertama beli itu kan 2.000 per irangnya kalau di Pasuruan. Kalau di saya di kilo, di sini per irang. Wih, kok murah banget. Pertama beli saya cuma 10.000. Nah, pisang ya 10.000 dapat 5 lirang. Udah gitu langsung produksi, bikin, mencoba, ditawarkan ke tetangga dulu. Tetangga, kok banyak yang seneng. Nah, dari sana jadi membuat bisnis pisang tapi masih original, masih yang zaman dahulu gitu, belum kayak sekarang udah banyak variannya, belum. Jadi masih zaman dulu, diirisi, udah gitu kasih tepung, goreng, udah. Dibungkusi kecil-kecil 1.000-an dulu, masuk ke warung-warung, pelosok-pelosok Pasuruan sini, kota gitu dulunya gitu awalnya. Jadi terinspirasinya dari pisang yang banyak pisang terus murah gitu. Oh, ini kalau buat bikin usaha bisa gitu. Menguntungkan gitu ya. Iya, karena kan fokus saya ada jualan yang lebih khusus gitu, nggak jual ini kan sampingannya gitu, bikin makanan ringannya. Oke, gitu, jadi awalnya dulu memang dari orang tua yang Bu Lilis juga itu udah sering bikin sale pisang. Sudah bikin sale pisang dari dulu. Saya SD itu udah diajarin bikin sale pisang. Memang udah jiwa pedagang kok. Iya. Jadi pas kesini itu apa ya yang bisa dikembangkan di Pasuruan. Alhamdulillah nemu pisangnya yang banyak, murah juga, terus pisangnya manis banget gitu. Beda sama di sana. Pisangnya manis, yang ini pisang buah namanya gitu. Iya, pisang buah. Oke, jadi Bu Lilis emang nggak bisa nih diem aja kalau udah ngeliat pisang enak kemudian murah, harus diolah ya Bu Lilis ya. Nggak bisa diam aja karena jiwanya udah jiwa pengusaha, udah jiwa pedagang gitu ya, apalagi bisa mengolahnya menjadi sebuah produk yang bernilai kayak gini ya Bu Lilis ya. Oke, dan namanya adalah sale pisang Nisa ya teman-teman ya, sale pisang Nisa. Dan di sini juga ada banyak variannya, nanti kita bakal perkenalkan satu persatu ya. Apa sih yang menarik dari sale pisang ini dibanding produk yang lain nih Bu Lilis? Kalau sale pisang itu pertama kalau zaman dulu itu ini namanya makanan tempo dulu. Nah, tempo dulu, tapi kita harus nyari kayak inovasinya gitu ya. Nah, itu terus yang keduanya itu kalau mengenalkan sale pisang itu otomatis orang tua udah pada kenal semuanya, kenal sale pisang. Terus kan rasanya tuh nggak ada apa-apanya, udah manisnya pisang. Jadi kayak walaupun kasih tepung paling dikasih gulanya sedikit gitu, udah asli tepungnya.
nggak ada apa, walaupun sama ada aneka rasa lumpia, tetap salenya aja manis dari salenya gitu. Oh, oke. Ya. Gitu. Jadi nggak ada bahan, jadi emang biar bener-bener dari pisangnya itu. Iya, dari pisangnya itu yang udah manis itu. Jadi emang harusnya pilih pisang yang bener-bener manis Mateng, ya. Jadi kalau memilih buat sale pisang, buat sale ya, cari pisang yang udah mateng. Yang mateng ya. Terus pisang yang nggak boleh dibuat goreng-goreng. Kayak pisang nangka itu nggak bisa. Jadi cari pisang buah yang dimakan langsung gitu. Bisa dibikin sale. Itu yang paling menentukan rasanya juga ya, Bu Lilis. Oh, baiklah. Ini ya teman-teman yang ya dapat pelajaran juga nih, kalau misalnya pengen bikin gitu, pilih yang benar-benar pisang buah gitu katanya. Kalau nggak mau ribet ya udah langsung aja belinya ke Bu Lilis aja ya. Iya, ada kok di toko-toko sini Pasuruan. Oh, udah tersebar ya. Oke. Nah, kita juga pengen tahu atau perkenalan dulu deh sama produk-produknya jenengan ini. Apa aja sih? Kita mulai dari yang pertama ini. Sale pisang Nisa. Oh, ini yang original. Itu yang pakai tepung itu. Ini yang pakai tepung. Itu yang pakai tepung. Jadi ada dua macam, ada yang telunjuk, nanti ada yang bentuk lidah tipis. Ada juga. Oh, jadi yang telunjuk. Ini yang telunjuk namanya. Kalau ada yang tipis bentuk lidah gitu. Biasanya bentuk lidah itu dibutuhkan nanti hari raya. Buat ditimbang. Kalau ini kan masuknya ke toko-toko. Kalau buat ibu-ibu di rumah buat nanti hari raya masukkan top itu belinya per kilo, setengah kiloan nanti kemasannya. Ini kemasannya berapa nih? Itu 1,5 ons. Ini 150 gram ya. Oke, sale pisang Nisa terbuat dari pisang kekinian. Packagingnya lucu banget nih ya teman-teman. Jadi praktis untuk bisa dibawa kemana-mana. Berapa nih harganya kalau segini nih? 15.000. 15.000 rupiah aja. Oh, dan ini berat loh. Maksudnya kayak mengenyangkan sih. Kalau untuk cemilan kayaknya mengenyangkan gitu. Oke. Kemudian setelah sale pisang original ya. Lalu ada lagi yang lumpia sale ini gimana nih maksudnya, Bu? Lumpia sale itu dalamnya sama sale pisang, terus di luarnya sama lumpia. Bedanya kalau itu pakai adonan tepung, kalau ini lumpia. Oh, pakai kulit lumpia ya. Kulit lumpia. Nah, dari kulit lumpia itu ada yang ini yang originalnya, ada juga yang aneka rasanya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di produknya ya. Ini emang kelihatan kayak apa sih? Kecil-kecil gitu ya. Dan ini terbuat dari kulit lumpia. Kalau yang lumpia sale, tapi tetap dalamnya sale pisang gitu ya. Oke, ini original. Sama nih 150 gram. Berapa kalau kemasannya, Bu? Sama juga. 15.000 rupiah aja. 15.000 juga. Oh, gitu. Ini belakangnya juga udah ada keterangannya nih, teman-teman ya. Sudah halal, ada komposisinya semuanya. Tuh, udah ada BIRT juga. BIRT-nya, ada kode produksinya juga. Wah, ini packagingnya menarik sekali sih ya. Kuning-kuning mewakili pisang. Iya. Lumpia sale pisang Nisa. Kenapa pakai nama Nisa? Padahal namanya jenengan Bu Lilis. Iya. Kebetulan saya punya anak satu ya. Jadi semua produk saya pakai nama anak saya aja, Nisa. Semoga membawa rezeki gitu ya. Amin. Iya. Oke, jadi nama Nisa itu terinspirasi dari nama anaknya Bu Lilis nih ya, sama kayak WM kemarin yang juga memberikan nama untuk produknya pakai nama anak gitu ya. Harapannya bisa membawa berkah, membawa rezeki gitu ya Bu Lilis ya. Oke. Dan kabarnya sale pisang ini merupakan kelompok usaha bersama binaan Dinas Sosial. Iya. Betul. Terus sejak kapan sih tergabung nih, Bu? Berdirinya kelompok usaha bersama itu tahun 2014. Ya, dulu itu dapat bantuan dari pemerintah sebesar 20 juta. Oh, untuk satu kelompok usaha. Satu kelompok usahanya satu kelompoknya 10 orang. Nah, terusan dari sana itu jadi membuat kelompoknya itu harus orang yang sudah punya usaha. Punya usaha apa aja, pokoknya mamin ada makanan minuman. Nah, tapi di kelompok itu dulu tiap anggota masing-masing udah punya produk, udah berjalan, semuanya berjalan. Nah, udah gitu berkembang ke sini dari modal dulu itu yang jadi ceritanya gini, 20 juta itu harusnya kan dibagikan satu per satu orang 2 juta. Nah, tapi berbentuk barang, berbentuk modal usaha. Nah, terus ada inisiatif kelompok saya itu dulu disisakan per orang menyimpan 580
580 buat modal usaha, buat simpan pinjam. Nah, dari satu orang 580 terkumpul 5.800.000 waktu tahun 2014 itu. Nah, terus dikembangkan untuk simpan pinjam karena apa? Biar anggota itu nggak sampai pinjam keluar. Kayak cuma yang usaha goreng-goreng kan tidak modalnya nggak usah membutuhkan modal besar seperti gitu. Akhirnya pinjam dari kelompok berkembang, sekarang sampai 2024 udah mencapai 29 juta. Nah, ya dari itu, dari hasil simpan pinjam, dari hasil ya. Nah, terus sekarang udah berkembang, udah punya katalog. Jadi semua produk kelompok itu dimasukkan ke katalog. Nah, misalkan pemerintah dari dinas apapun pesen siale, pesen siomaynya, pesen produk orang lain catering, mengisi kas dikerjakan bersama, terus kita itu mendapat upah dari upah per hari. Setelah selain upah ada kasnya juga, nah gitu. Menarik. Jadi alhamdulillah ini produk ini sekarang udah masuk semua produk Kubo Mina Sukses ini. Gitu. Kenapa dimasukkan produk Kubo ya? Karena kan pertama di kelompok saya nggak punya produk yang khusus, karena kalau produk yang khusus itu berjalannya susah. Orang kan punya pekerjaan masing-masing. Nah, jadi akhirnya gitu ya? Karena yang kebanyakan dari anggota saya itu makanannya makanan basah. Yang kering cuma saya. Nah, akhirnya kan kalau yang kering bisa lama, terus bisa menjualnya juga bisa jauh, bisa dilamakan lah, nggak kayak roti-roti ya gitu. Masalah gitu ya, kalau dikirim. Akhirnya diambil produknya, perwakilan dari Kubo Mina Sukses ambil produknya sale pisang. Jadi saya membawa diproduksi oleh Kubo itu karena ya itu alasannya. Karena kan kelompok saya tidak mempunyai produk yang bisa lama. Akhirnya itu aja, ketimbang mencari produk yang lain yang belum tentu, kembangkan aja yang udah ada gitu. Jadi kenapa itu? Karena dari Kubo, permodalannya dari Kubo Mina Sukses juga, uangnya yang dari Kubo Mina Sukses diputar, dijalankan, jadi buat kitanya ada, buat kasnya ada juga gitu. Seneng ya kalau satu kelompok tuh benar-benar saling mendukung. Kelihatan banget sih. Dan sampai sekarang katanya juga awalnya udah 10 anggota ya, Bu Lilis ya. Sekarang udah berkembang sudah 17 orang, 17 anggota di situ ya teman-teman nih ya. Selain juga dari diri sendiri, ternyata support dari orang-orang sekitar, dari anggota kelompok itu juga penting demi berjalannya UMKM ini. Karena memang Bu Lilis sudah pengalamannya luar biasa ya, berasal dari Jawa Barat, kemudian turun-temurun untuk membuat sale pisang. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen merasakan gimana nikmatnya sale pisang, udah borong aja produknya Bu Lilis, karena memang beliau juga asli Jawa Barat, tahu betul gitu ya resepnya yang asli itu kayak apa, menjaga rasanya biar tetap enak tuh kayak apa. Nah, kita lagi ngomongin soal produksinya nih, Bu Lilis ya. Oke, gimana sih proses produksi sale pisangnya, butuh waktu berapa lama sih gitu? Lama banget nggak, Bu Lilis? Untuk produksi sale pisang itu pertama beli pisang ya, pisangnya yang bagus, pisang buah ya, pisang buah. Bisa pisang Ambon juga bisa, pisang Ambon sama pisang buah. Kalau di Pasuruan tuh udah pisang Ambon sama pisang buah kalau yang buat sale. Nah, udah gitu sudah beli pisang yang bagus. Maksud bagus itu jangan terlalu mentah, syaratnya tuh jangan mentah, jangan matang banget ya enggak, ya mateng aja gitu. Terus diirisi tuh ya, pisang itu kan diirisi, udah gitu dijemur, gimana selera, mau yang berbentuk lidah berarti tipis bikinnya, kalau itu buat telunjuk disesuaikan bentuknya sesuaikan bentuknya, udah gitu dijemur lamanya 2 hari penjemurannya. Jemurnya 2 hari. Kadang kalau panas banget cuma 1 hari setengah itu udah bisa diangkat. Tergantung panas tidaknya ya. Nah, kalau musim hujan kayak gini gimana? Nah, kalau musim hujan gini, kalau saya kan udah lama ya, jadi udah tahu menghadapi bulan kayak musim ini akhir-akhir ini, dibanyakin stoknya aja. Jadi jangan banyak bikin. Nah, saya rencana ke depan maunya beli mesin pengering ya. Ada banyak, cuma gitu. Lumayan harganya. Dari ukuran kecil aja seperti kulkas kecil itu sebesar gitu, itu udah 5 juta. Nah, gitu. Sampai 11 dan macam-macam, beli yang kecil-kecil lah rencana ke depan, karena kalau kadang-kadang ada pesanan sampai
Bu Lilis minta 300 pieces. Nah, itu kan mengejar. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita nggak punya stok, tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah kehabisan stok. Saya selalu nyetok. Kalau musim panas itu tiap hari ngiris gitu. Ya karena ya masih nyimpan. ada Ya, kayak sekarang ini hujan gini stok saya banyak. Walaupun nanti ada yang pesan sampai beribu-ribu, saya sudah siap. Wah, Stoknya enak sudah banget. banyak. Karena sudah tahu nanti menghadapi mau Desember kayak kemarin, Januari ini justru kalau dulu kan September itu hujan, enggak sekarang kan Januari kesini Betul. hujannya. Jadi terus menghadapi mau hari raya, pesanan hari raya ini udah Itu biasanya persiapan. banyak pesanan ya, Bu? Alhamdulillah gitu. Oke. Nah gitu. Jadi memang cuaca sangat berpengaruh ya dari produksinya Bu Lilis ini, karena biasanya butuh terik matahari untuk menjemur. Nah semoga Bu Lilis segera terwujud deh, ada Amin. apa mesin pengering. Ya, mesin pengering. Oke, ada mesin Ada di sini pengering. Sidoarjo udah dekat. Udah deket ya? Iya, Jarangnya ada. udah deket, tinggal beli aja. Iya. Semoga terwujud deh. Iya, Bu Lilis. amin. Oke, nah yang jadi kendala, jadi selama produksi itu cuman masalah cuaca aja ya sebenarnya. Cuaca sama kalau dulu kan harganya konsisten ya, nggak pernah naik, udah aja gitu. Pisang nih, nah terutama. pisangnya. Oke. Nah sekarang pisangnya turun naik, jadi kayak sembako juga. Kadang pisang itu kemarin pisang ini 1 lirang dapat 10.000 ya. Dia kok besoknya nggak boleh ada 15.000. Jadi sekarang itu rata-rata aja pisangnya itu sampai 15.000. Itu yang besar yang bagus. Ada di bawah itu yang murah, yang kecil-kecil itu murah gitu. Jadi kalau udah mahal, siasatnya itu ya tadi. Kalau udah matang saya cari pisang yang udah matang aja, yang matang full. Jadi nggak bosok. Ada kan pisang itu matang banget tapi nggak bosok. Nah itu aja. Oh iya benar. Nah itu lebih matang, lebih murah. Pisang Pisang itu benar. iya, Karena karena kalau kan nggak kejual mubazir. betul. Ya, jadi saya cari itu, Mas. Saya pesan jangan sampai coklat itu. Nah itu bukan bosok, beda bosok sama matang banget. Justru buat saleh ya itu yang bagus harusnya yang itu lebih murah. Jadi gitu, nggak bisa beli saleh yang pisang yang segar kalau udah mahal. Nah itu aja kendalanya dari harga sama cuaca. Aslinya banyak kendalanya banyak. Cuaca sama harga pisang yang nggak. Lia juga sering menemukan nih pisang kelihatannya kayak udah kayak agak menghitam gitu ya. Tapi sebenarnya bukan bosok. Nah itu lebih bagus. Ya, lebih bagus buat saleh yang manis itu. Gitu kan. Iya, manis. Oke, jadi siasatnya gitu ya, Ya. pilih buah pisang yang udah matang bener gitu, Ya. karena harganya lebih murah juga Ya. ya, Bu Lilis. Oke, nah menjaga kualitas dan konsistensi produknya kayak apa sih? Karena kabarnya Bu Lilis ini cuma Bu Lilis yang bikin sale pisang, yang lain nggak ada gitu ya. Ya, Sejauh ini menurut belum saya ada ya. UKM kan sering pertemuan tuh belum. Tapi kalau dari kota lain banyak. Justru yang ada di toko jangkar di sini Pasuruan asal oleh. Justru sebelum saya dulu udah banyaknya dari luar. Ada yang dari Blitar, gitu. Banyuwangi. Kok dari Pasuruan nggak ada gitu. Nah dulu saya belum berani gini, belum berani kemasan yang bagus. Udah ikut sering pelatihan, akhirnya mencoba. Nah dapat ilmu dari semua instansi, dinas-dinas, ngasih pelatihan. Dulu itu nggak berani, takut nggak laku gitu. Iya. Nah udah kesini mencoba, akhirnya saya kok saleh itu di Pasuruan banyak, setiap toko saleh banyak, cuma model salehnya berbeda-beda. Nah, adanya dari daerah lain, kok nggak ada dari Pasuruan. Ya, akhirnya saya bisa masuk, alhamdulillah diterima. Ya. Jadi ini khas dari Pasuruan. Nah, walaupun ini khas Jawa Barat, sekarang saleh kan bukan Jawa Barat aja. Terus ada tipsnya, jadi kalau mau ke Bandung nggak usah beli oleh-oleh dari Bandung, beli di sini aja. Sudah ada. Bu Lilis, ya. Bu Lilis sama ada aja juga ya. gitu ya. Emang kenyataannya begitu. Ada teman ke Bandung, nggak teman aja, kayak ibu-ibu pegawai juga gitu. Bu Lilis saya ini acara di Bandung, nggak bawa apa-apa. Pesen aja saleh buat tetangga gitu. Jadi udah ada di Pasuruan siap sekarang gitu. Iya bener-bener. Gak usah bawa jauh udah di Bandung. Seneng loh ya, karena Lia suka banget sale pisang dulu pas kecil. Jadi kayak rasanya agak legit gitu kan. Iya, legit sama kalau pisang tuh nggak bisa renyah. Ya saleh namanya juga alat-alat manis gitu. Nah, itu bener. Itu di deskripsinya bener banget. Iya, nggak ada namanya saleh pisang ke dalamnya sampai renyah ya, nggak ada yang renyah luarnya kayaknya ya. Dulu itu. tuh Lia sempat bertanya, kok gini ya teksturnya ya? Iya. Kan agak-agak apa sih kalau digigit kan kayak legit Iya. gitu kan, kayak kenyal gitu Iya, kan, gitu, agak-agak iya. kenyal Iya. gitu. Ternyata dulu ini namanya sale pisang, betul Ya, jadi dikenalin pisang sama dikeringkan, ibunya. bayangkan aja dari pisang segar harus dikeringkan ya. Iya Gitu. sih benar. Ya gitu khasnya. Tapi menariknya juga ada bentuknya macam-macam nih pemirsa ya. Jadi bisa ada request rasanya sendiri. juga macam-macam. Oh iya, rasanya juga macam-macam Iya. ya. Jadi kalau misalnya bisa pengen pesen gitu dengan rasa Ya. yang Ada macam-macam itu bisa. strawberry, coklat sama itu, sama apa?
jagung manis. Jagung manis? Ada, iya. Wah, unik loh. Iya. Karena identik dengan yang manis-manis sebenarnya ya. Iya. Kalau jagung manis kan rasa jagungnya kayak apa, kecampur Iya. sama pisang apa tuh. Iya. Unik banget nih Iya. kayaknya ya. Oke. Ini menarik ya, nanti kita tungguin sesi mukbang ya. Kemudian, nah ini gimana menjaga kualitas sama konsistensinya sampai sejauh ini Bu Lilis? Kalau menjaga kualitas itu yang pertama nggak boleh merubah resep ya. Nah, jadi rasanya biar walaupun harga naik, walau apapun, jadi kita rasanya harus tetap itu, harus tetap. Terus dari harga juga, dari harga jangan terlalu tinggi gitu. Nyesuaikan aja, nyesuaikan. Rp15.000 terjangkau banget Iya. lah untuk Iya. Pasuruan ya. Iya. Oke. Kalau kiloan ya sama aja. Kalau ada yang pesan misalkan kayak buat hari raya, nanti kemasannya udah berganti. Ini untuk buat toko, kalau Betul. kemasannya setengah kiloan itu sampai 80.000 1 kilo. 1 Jadi kilo. dikemas nanti setengah kiloan 40.000. Nah itu Oke. buat persiapan hari raya. Udah deket banget soalnya kita sama Iya. puasaan nih. Iya, iya. Teman-teman bisa segera pesen aja karena ya bener ya kalau misalnya pas mau lebaran gitu pesannya juga harus jauh-jauh hari. bener Iya. Mas? Iya. Oke, karena saya membludak nih pesanannya ya. Iya. Jadi biar kebagian, nanti kita akan kasih kontak personnya dari Bu Lilis. Oke. Iya. Dan jadi sejauh ini kendala jenengan dari segi harga udah ada siasat tersendiri Iya. gitu ya. Iya. Dari cuaca juga udah bisa membacanya Ya, kayak kemasannya juga nggak, misalkan ibu-ibu membutuhkan buat snack box. Snack box kan ada bentuk kecil buat iya, keletian. betul. Kalau orang Pasuruan kan keletian ya. keletian. Nah, kayak gitu. Jadi dibikin yang kecil-kecil 2 ribuan jadi buat bisa. snack box. Udah sering di acara-acara ya kayak kemarin acara acara kota, acara dinsos, sering gitu. Dibikin kayak gitu. Jadi bisa. Jadi ada yang kecil juga 5 ribuan, di warung-warung ada. Jadi banyak kemasannya, menyesuaikan. Misalkan kan kayak di warung saya itu kan kebanyakan anak pelajar. Jadi bikin aja yang kemasan kecil juga. Tapi jenengan juga buka reseller nggak Bu Lilis? Maksudnya? Misalnya kayak ada teman-teman yang pengen menjualkan Iya, lagi. ada banyak, buka ya? banyak. Oh, Banyak. oke. Iya. Karena kan denger cerita Bu Lilis bisa nih dikemas kayak dititipkan ke warung-warung itu Iya. kan bisa ya. Bisa. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen jadi resellernya Bu Lilis itu bisa. Bisa mengambil Udah banyak produk kok. dari Bu Lilis kemudian dijualkan lagi gitu ya. Iya. Oke. Nanti kita akan share informasinya buat jadi reseller kayak apa, alamatnya Bu Lilis di mana, tunggu ya. Nanti kita akan share semua informasi soal pemesanannya juga. Baik, dan sejauh ini memang kurang lebih 12 tahun nih Bu Lilis udah bergelut sama Sale Pisang. Nah, abis ini kita bakal ngobrolin soal tantangan sama keberhasilan jenengan selama menjalankan UMKM. Kayaknya kurang afdol gitu ya kalau misalnya kita pengen belajar pengalaman ya dari orang lain, kita belum tahu nih titik terendah yang benar-benar bikin down dan juga yang benar-benar bikin bangga. Nah itu kan dua hal yang juga kita bisa ambil pelajaran dari situ gitu ya. Bu Lilis, ada nggak saat-saat yang bikin jadi capek, kemudian kayak mau nyerah, pokoknya bikin down gitu, kesulitan banget waktu itu? Ada nggak masa-masa kayak gitu Bu Lilis? Kalau masa-masa itu pertama mau usaha itu, misalkan dulu itu seneng ya, pertama bikin pisang, mau usaha Sale Pisang aja karena udah bisa semuanya. Nah, yang paling saya bingung itu untuk memasarkan, masa dijual sendiri terus nggak berkembang. Akhirnya saya jual keliling ke toko-toko, warung-warung banyak dulu, sampai banyak lah, sampai daerah-daerah Pasuruan, sekolah-sekolah juga saya kenalkan tuh. Lama, jadi mau laku itu satu warung misalkan nyimpen 1 renteng, itu sampai sebulan tuh ada yang nggak laku, atau mengenalkannya itu lama, karena Sale Pisang kan dikenal sama orang-orang dulu. Nah, cara mau dikenal orang ini, mau orang Pasuruan supaya senang sale itu gimana sih gitu. Akhirnya saya keliling, saya tawar-tawarkan, mulai ke ibu-ibu dulu yang udah lama. Pokoknya proses pembuatan Sale Pisang itu kalau buatnya semuanya lancar, bahannya lancar. Nah, untuk pemasaran mengenalkan ke konsumennya itu gitu. Mau nyimpen ke warung-warung lama, tapi ada perasaan
paling orang Pasuruan nggak seneng sale, udah aja wes nggak bikin sale jangan. Nah tapi udah gitu Bu Lilis salenya yang kemarin, nah dari sana semangat lagi. Oh iya, lama-lama orang-orang itu kalau udah mencoba ya berarti ya tahu. Dulu cuma saya aja di rumah dijual sendiri gitu, terus warung-warung terdekat, sampai keliling warung yang jauh-jauh juga gitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah, ya itu pertama aja yang berat untuk menawarkannya, karena sale itu tidak semua orang seneng sale pisang, tidak semua, tidak kayak makan kerupuk kan, semua orang dari kalangan apa gitu. Nah sale itu, nah sekarang alhamdulillah udah pada tahu ya, udah pada tahu ya. Sudah. Iya sih, sekarang juga udah mulai banyak tuh yang bikin stok buat lebaran. Nah, kue untuk lebaran disuguhkan tuh biasanya juga ada sale pisang. Nah, ini teman-teman juga boleh mencoba lebaran besok pakai produknya Bu Lilis ya, buat jadi kue lebaran gitu ya. Iya. Jadi bisa dikemas, ini kok kiloan ya Bu Lilis. Oke. Nah, kalau gitu momen yang paling membanggakan, yang bikin Bu Lilis jadi semangat lagi, momen yang bikin seneng, ada nggak Bu Lilis? Apa tuh kalau kita boleh tahu? Ya banyak, yang dari awal-awal tuh selama setahun itu masih belum bisa berkembang. Udah ke 2 tahunnya udah tambah lama, tambah itu pertamanya udah ketemu sama orang-orang, sama UKM yang lain gitu. Terus usahanya apa Bu Lilis? Usahanya sale pisang. Terus dikenalkan. Akhirnya ada lagi, tambah lagi itu yang mengenalnya gitu. Nah, udah gitu, udah sampai pokoknya 3 tahun 4 berjalan ke sini, udah tiap hari raya banyak pesanan banyak gitu. Nah, itu paling seneng itu kalau udah orderannya banyak gitu, nambah semangat itu lah. Kayaknya disukai banyak pedagang sih ya. Jadi orderan yang pertama itu saya catat ya dulu, pesanan ini. Nah, tahun ke depan itu saya jadi nggak mencari lagi, menawari lagi ke orang-orang, dicatat lagi, tambah banyak. Nah, jadi sampai sekarang saya udah nggak usah nyari pembeli. Jadi yang dulu itu langganan pelanggan yang dulu itu masih setia sampai sekarang, setiap hari raya minimal 1 orang 2 kilo, 3 kilo, nanti kan dikumpulkan jadi banyak gitu. Jadi sekarang itu tinggal dibeli aja kalau kesininya, selain jualan di luar, di warung-warung, toko-toko. Jadi kalau dulu itu gini, bikinnya cuma rentengan yang kecil aja, biasa. Kalau sekarang kan alhamdulillah Bu Lilis pisang, udah ada di toko ini, nah gitu kalau kesininya gitu. Ya. Nah kalau hari raya itu alhamdulillah setiap tahunnya itu sampai 4 kintal deh, sampai pernah saya 5 kintal deh. Waduh, ya, padahal pesanannya itu tadi Bu Lilis cerita kalau 1 kali produksi itu cuma 7 kilo ya? Ya, 1 adonan itu 7 kilo, jadi 1 hari sampai jam 8 malam tuh 10 adonan. 70 kilo dong? Iya, harus fix segitu kalau buat itu ya. Jadi kalau hari raya misalkan, nah kayak sekarang ini udah stok banyak, di Februari besok sudah goreng. Karena kan jaraknya 3 bulan nih. Iya, betul. Ya, sudah goreng gitu ya. Ya kayak gitu. Udah sampai berapa kintal Bu? Sampai 6 kintal. Nah, udah kintal, ya? Waktu corona aja alhamdulillah Ibu nggak merasakan, naudzubillah min dzalik, bukannya kan orang lain sampai susah gitu. Betul. Ibu nggak, masih walaupun corona salenya berjalan. Cuma cukup untuk kebutuhan kita aja gitu. Karena kan kebetulan kan kalau sale dikerjakan di rumah, kemarin kan nggak boleh ke rumah, saya cuma ke pasar, boleh ya udah wis buat di dalam ya. Di rumah. Masih berjalan lah, nggak sampai mati gitu. Waktu corona juga masih kuat berjalan. Tuh ya, dengan gigihnya Bu Lilis, dari yang awalnya banyak yang nggak tahu sale pisang, banyak yang nggak semua orang suka sale pisang katanya Bu Lilis, tapi dengan giginya Bu Lilis memperkenalkan, ini loh sale pisang buatannya Bu Lilis yang asli Jawa Barat juga, ternyata sampai sekarang udah punya pelanggan nih ya kan, jadi tinggal bernawari aja, sekaligus juga bertambah terus ya. Itu juga salah satu bukti kalau kualitas dari sale pisangnya Bu Lilis pasti terjamin, karena udah banyak pelanggan juga ya Bu Lilis ya. Oke, nah sebelumnya kan nggak seperti ini nih, kemasannya ya, packagingnya nggak kayak begini nih. Ini katanya juga hasil dari pelatihan segala macam. Ada beberapa nggak yang Bu Lilis ingat pelatihan apa aja sih yang sempat diikuti gitu? Dulu tuh saya kalau bikin yang 1000-an rentengan kecil, nah itu sudah pertama itu gini, ditawari teman, ayo Bu Lilis kan punya usaha sale pisang, ikut pelatihan. Nah pertama ikut pelatihan dulu dari dinas sosial, dari Kubo ya. Nah terus dikasih pelatihan mulai packagingnya juga. Nah terusan
sampai administrasinya dari dinas koperasi. Saya banyak pelatihan itu dari dinas koperasi, dari dinas perikanan juga, dari Indag juga, terus ya dari dinas sosial pun, dari semua instansi. Alhamdulillah saya ikut terus sampai sekarang. Dari 2014 saya ikut UMKM, selalu mengikuti pelatihan, terus diterapkan. Diterapkannya seperti gini. Dulu itu saya kalau jualan, pokok jualan, belanja udah nggak tahu. Nah sekarang ada manajemennya, karena saya ikut dinas koperasi, pelatihan, pembimbingan gimana cara usaha itu sampai menyimpan buat kayak modal sewa rumah, kayak listrik, kayak gitu-gitu. Sekarang udah tercatat. Terus kayak saya itu punya karyawan tuh kan satu orang lainnya, suami sama saya sudah dapat gaji juga gitu. Itu dari hasil pelatihan. Alhamdulillah apa yang dari pelatihan itu saya terapkan, Bu. Mbak, jadi diterapkan. Oh iya, tahu. Jadi ini suami saya mendapatkan segini, saya segini, terus pegawai meskipun saya. Suami juga harus ada catatan gajinya. Dulu saya nggak menghitung ke sana, pokoknya ada sisa, udah wes pokok berjalan aja gitu. Nah sekarang kelihatan, mau maju mundurnya usaha itu kelihatan gitu. Yaitu dari hasil pelatihan alhamdulillah. Terima kasih sama pemerintah Kota Pasuruan ya yang memperhatikan UMKM-nya gitu. Jadi saya terapkan. Nah terus kayak packaging yang akhir-akhir ini barunya gini. Dari dulu tuh sering pelatihan harus dirubah, saya nggak berani. Kalau saya berani takutnya nggak laku. Packagingnya ini kan mahal, terus dijual kemana, berapa, belum berani. Pernah saya menawarkan ke Jangkar masih plastik biasa dulu sebelum berkembang itu, gak diterima deh, ditolak dulu itu. Tambah mundur deh ya, tambah gak berani ya. Udah gitu, terus masih ingat ya, namanya tak sebutkan ya, Pak Yuda dari Dinas Koperasi. Ayo Bu Lilis belajar, katanya. Beliau yang ngajak jenengan. Ya. Ayo Bu Lilis semangat, katanya, ganti packagingnya yang bagus cantik gini, katanya gitu. Saya pelatihan Dinas Koperasi itu langsung malamnya saya pesan, besok paginya pesan, langsung. Alhamdulillah udah gitu diapresiasi, saya dipeseni sama Bu Wali sampai berapa 400 gitu. Kemarin yang katanya acara MTQ kemarin. Nah udah ya, alhamdulillah juga berterima kasih sama Bu Wali ya. Yang pertama dia mengangkat ini yang tambah bisa sale pisangnya tambah. Lumpia sale. Ya, lumpia sale tambah dikenal orang sampai sekarang itu alhamdulillah aja. Pokoknya semuanya instansi, semuanya pemerintahan Kota Pasuruan membantu UMKM itu bener-bener ya. Padahal saya dari dulu, tapi nggak tahu, mungkin Allah menakdirkannya dikenalkannya tahun sekarang gitu ya. Iya, padahal udah dari dulu. Tapi sayanya itu yang masih takut, nggak berani, takut gitu. Tapi sekarang ilmu yang saya dapat dari pemerintah saya tanamkan dari mulai administrasi sampai itunya. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman juga harus semangat ya, karena kalau kita melihat dari pengalamannya Bu Lilis, apa yang beliau dapatkan itu benar-benar diterapkan. Jadi kalau misalnya pemirsa juga mendapatkan pelatihan segala macam, mungkin ada yang merintis UMKM, yuk nggak cuman kita dapatkan aja, tapi boleh dong diterapkan sekarang juga. Waktunya kita sesi mukbang ya teman-teman. Jadi kebetulan Bu Lilis bawa yang sale pisang original sama lumpia sale. Tapi kalau misalnya mau yang rasa-rasa, katanya Bu Lilis sekarang tuh anak-anak tuh lebih suka kayak strawberry, coklat ya. Itu ada dan teman-teman bisa pesen ya. Kalau misalnya pengen rasa-rasa yang kayak gitu. Bu, saya cicipi ya. Iya. Seneng banget Lia ini ya. Sale pisang Nisa. Oke ya. Jadi ini size-nya 150 gram, ini harganya Rp15.000 ya teman-teman. Ini kemasannya udah dibawa kemana-mana, enak banget ya. Maksudnya praktis gitu ya. Ini hasil dari awalnya ketakutannya Bu Lilis untuk mengubah kemasan, tapi akhirnya bisa cantik seperti ini. Oke, dan tuh ya, udah dengar kerik-keriknya juga ya.
Oke, saya cicipi ya Bu Lilis ya. Oh, ini yang bentuknya apa? Jari? Telunjuk. Oh, telunjuk. Ya. Ya, betul. Ini bentuknya telunjuk kayak gini nih ya pemirsa ya. Jadi ada yang bentuknya tuh kayak lidah, kayak lebih pipih gitu. Ya. Tapi itu biasanya untuk kemasan, untuk lebaran ya Bu Lilis ya? Iya. Dan itu bisa dipesan gitu. Kalau kayak gini mungkin lebih kayak oleh-oleh, cemilan untuk sendiri gitu kali ya. Saya cicip ya Bu Lilis ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, dia masih inget banget rasanya dulu. Renyah sama alotnya ada ya. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum pernah makan sale pisang, nggak perlu kaget karena memang begini. Jadi nggak yang langsung kriuk gitu Iya, kan, nggak bisa. Iya. Mengunyahnya itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi di situ justru enaknya. Iya. Rasanya enak soalnya. Kan ada empuknya, bener nih. Oh, ini ada yang varian rasanya gitu ya Bu? Iya, yang ini, yang lumpia, yang varian. Kalau yang ini original aja. Jadi kalau misalnya yang rasa strawberry atau apa gitu tuh yang Dari yang lumpia, mana? lumpia Yang dari sale. lumpia. Iya. Oh, gitu. Tapi dalamnya tetap sale pisang Sale. teman-teman. Oke. Iya. Tapi Bos Mira pasti bisa denger kriuknya. Kenapa dia lama banget? Karena memang ada legitnya, tuh kan. Enak sih. Enak, kenapa? Karena segini emang mengenyangkan. Terus juga nggak gampang habis. Karena kita makannya juga cukup ini. Tuh, ada legitnya kok. Aduh. Manis ya. Dan ini emang manisnya lebih ke pisang ya? Iya, pisang, nggak ada Manisnya manis apa-apanya pisang. ya. Tepungnya itu cuma dikasih sedikit. 1 sendok gula aja udah. Udah cukup. Iya. Wow. Iya. Dari satu adonan gitu karena nggak boleh kalau tepungnya dikasih manis, udah nggak enak. Udah aja langsung justru asli. itu. Iya. Makanya kenapa Bu Lilis bener-bener seleksi pisangnya tuh harus yang Iya. harus bagus Matang, gitu iya. ya. Oke. Jadi saya udah coba yang sale pisang yang original karena mau ngabisin segini nanti di belakang layar dihabiskan. Kalau sekarang butuh waktu lama. Dan coba kita yang ini, lumpia sale ya teman-teman. Harganya juga sama, Rp15.000. Ya, kemasannya 150 gram. Kalau yang lumpia sale ini yang katanya didorong Bu Wali untuk Iya. ini yang paling ikonik gitu kali ya. Iya. Karena kan Pasuruan kayaknya juga terkenal lumpianya gitu, Iya. ya kan? Dan ini juga bisa dipesan rasa-rasa. Yang ini ya, yang lumpia sale. Oke, saya pengen coba yang lumpia ini. Bentuknya beda nih. Oh, Iya. maksudnya kedengeran gitu teman-teman. Renyahnya pasti, kalau nggak bunyi nggak mungkin renyah. Nah, kan bunyi tuh ya. Oke, Bu Lilis, kita sambil cerita dong dulu Iya. modalnya berapa sih bikin kayak begini? Awal pertama beli pisangnya 10.000, dapat 5 lira. Nah, terus semuanya lah sama adonan, beli tepung gitu kan dulu masih original, masih Betul. gini. Dulu 25.000. 25.000 tuh menghasilkan 130.000. Wow. Dulu itu karena pisang masih sampai sekarang pisang nggak banyak modalnya. Masih terjangkau. Iya, lah ya. terjangkau. Cuma ya itu tidak semua senang pisang, senang sale pisang. Jadi PR-nya di sana. Saya harus keras sampai sekarang juga harus lebih Iya, keras lagi betul. untuk menawarkan. Oke, saya cicipi yang ini ya Bu Lilis Ya. ya. Ini sale pisang yang lumpia sale. Jadi dalamnya tuh sale pisang, cuman luarnya tuh pakai kulit lumpia teman-teman. Dan ini renyah nih kelihatannya nih tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bener. Kerasa bedanya di kulit lumpianya ya. Iya, ada asin sama manis. Iya betul. Oh iya bener. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu ada perpaduan kulit lumpia, kemudian di dalamnya ada salenya, ini cocok banget sih. Perpaduannya tuh pas. Tuh. Jadi bentuknya tuh gini, kecil-kecil gini, teman-teman ya. Kelihatan gak sih? Kecil-kecil begini, tuh. Nih ya. Ini harganya juga sama Rp15.000 Iya. ya, Bu Lilis ya. Oke.
sampai sekarang udah mempekerjakan berapa karyawan sih Bu Lilis? Kalau lagi biasa hari-hari biasa lah, nggak ada orderan banyak, ya 4 orang aja. Suami saya yang kerja 2 orang. Tapi kalau ada yang kerja khusus nanti kalau misalkan ada orderan banyak, sama anggota semuanya. Oh iya. Iya, kan punya anggota semuanya nanti digaji kayak biasanya, bayar anggota masuk kas juga. Maksudnya udah punya orang yang jenengan percaya gitu ya untuk membantu produksi, jadi nggak perlu cari orang ini ada orderan sampai banyak, ya sama anggota bareng-bareng. Tapi kalau cuma buat untuk sehari-hari saya, ya sekeluarga aja, suami saya sama yang kerja di rumah saya gitu, 4 orang itu yang ngerjakan. Oke. Dan sejauh ini udah bisa kita dapatkan di mana aja sih produk-produk ini? Kalau di toko di Pasuruan, ada di toko Jipang Jangkar, terus ada di Sandangayu, terus ada di Medan Baru, ada di MPP Mart, ada di DPR juga, di Bapeda, ya. Paling jauh di Jember juga, dibawa teman ke Jember. Ini ke depan, bulan depan bisa mau buat ke depannya dibawa ke Bali. Oh, ke Bali gitu. juga ya. Terus yang sudah sekarang di Surabaya, ke Mirota, Surabaya. Sama Koperasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Ya. Oke, itu ya. Udah banyak tempat nih pemirsa bisa mendapatkan produknya Bu Lilis. Jadi kalau misalnya kurang puas untuk pengen borong sendiri aja boleh. Kita boleh minta nomor teleponnya jenengan Bu Lilis untuk teman-teman bisa pesan langsung. Berapa nomor teleponnya? 0812 1735 ya 5490. Jadi pemirsa bisa segera pesan sekarang juga ya untuk lumpia sale ataupun sale pisangnya di 0812 1735 5490. Enak banget dan nggak perlu kaget juga kok begini ya, ini namanya sale pisang. Buat yang belum tahu, karena biasanya kan kok nggak renyah lah, emang begitu yang ciri khasnya sale pisang memang begitu, ada renyahnya tapi justru ada legitnya di situ sih. Itu yang Lia ingat waktu kecil dulu pas mencicipi sale pisang dan akhirnya diingatkan lagi sama produknya Bu Lilis. Kalau yang lumpia sale itu ada rasa kayak asin dikit dari kulit lumpianya, tapi dalamnya tetap ada sale pisangnya gitu, ada manisnya juga. Terus bener kata Bu Lilis, jadi manisnya tuh kayak nggak berlebihan gitu ya Bu Lilis ya? Enggak, karena manis dari asalnya asli. Oke, dari pisangnya asli nih, tambahan gula cuma dikit katanya. Gitu. Makanya nggak boleh yang dibuat sale itu nggak mateng. Nanti kan ada sepet-sepetnya nggak boleh. Jadi harus mateng aja. Mateng gitu. Tapi matengnya bagus, bukan mateng bosok, bukan. Mateng bagus. Tuh ya teman-teman, langsung aja borong sekarang juga. Kalau pengen varian rasa yang lain langsung hubungi Bu Lilis buat borong sale pisangnya. Ada di itu juga, kalau misalnya nggak ke toko-toko males berangkat, ada di Shopee Food juga. Oke, ada di Shopee juga, ada di Grab juga, ada di Gobis juga. Oke, nanti kita akan spill di mana aja marketplace mungkin barangkali ya, atau juga di online kalau misalnya teman-teman pengen merasakan bagaimana lezatnya lumpia sale dan sale pisang milik Bu Lilis. Kita pengen tahu ya, rencana Bu Lilis ke depannya apa sih dari lumpia sale atau sale pisang ini? Ada nggak rencana ke depan seperti apa Bu Lilis? Selain tadi jenengan sebutkan pengen beli mesin pengering. Gitu. Rencana ke depan saya sale pisang ini mau dikenal ke semua kota yang ada di minimal ada di Provinsi Jawa Timur. Minimal di Provinsi Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, sekarang kan alhamdulillah udah masuk Jember sama Surabaya. Mau lebih luas lagi lah. Mau lihat lebih luas lagi. Dari Pasuruan. Kan jarang-jarang sale pisang dari Pasuruan gitu ya. Biasanya memang dari Jawa Barat. Mau memperluas aja gitu. Mau sampai Bali juga. Emang ke Bali sudah, cuma belum kemasan. Nah, sekarang berbentuk kemasan. Semoga bisa ini ya. Amin. Bisa segera terwujud ya Bu Lilis. Kemudian ada nggak pesan untuk mereka di luar sana yang ingin menjalankan UMKM atau yang sekarang sedang merintis gitu dari pengalaman yang jenengan? Kalau buat pemula yang mau usaha ya,
cari usaha yang tidak modalnya besar untuk pertama. Modalnya kecil tapi bisa berkembang. Nah itu, jadi kan kita tidak butuh untuk mencari modal dulu, kan semua dari kecil dulu, tidak langsung besar. Cari walaupun dari modal 50.000 gitu, tapi bisa berjalan, nanti bisa. Nah itu yang nomor satu menurut saya gitu. Yang kedua, harus fokus aja. Misalkan kita mau bikin produk ini, fokus aja. Dan yang paling penting harus telaten. Iya, jangan gampang bosen, jangan gampang puas juga. Kalau udah mendapat puas, nanti kalau ada apa-apanya nanti kita menurun. Yaitu fokus, telaten, sama carilah yang usaha itu yang modalnya kecil dulu, tapi nanti pelan-pelan bisa berkembang gitu. Jadi kita nggak langsung, walaupun ada risiko apanya nggak besar gitu. Betul. Iya, nggak langsung besar, ya kecil. Yaitu yang saya rasakan itu semua usaha saya tuh dari makanan yang siap saji sama yakan iki sama ini. Saya modalnya yang kecil dulu, cari modal yang kecil, yang murah dulu, tapi bisa berkembang, jadi bisa tahan lama juga resiko ya. Sama jangan bosen aja, itu fokus sama telaten itu. Jadi fokus kan kita bisa berjalan panjang gitu, jangan bosenan gitu. Kita catat ya apa yang disampaikan Bu Lilis ya. Kemudian harapan ke depan untuk UMKM Kota Pasuruan untuk sale pisang ini apa nih dari Bu Lilis? Untuk harapan kedepannya yaitu lebih maju lagi lah. Usaha saya lebih maju, lebih banyak dikenal orang juga gitu. Semoga semoga bisa kita bisa mendengar untuk sale pisang ini lebih itu lagi lama lagi. Kita belum tahu ya. Setelah modalnya tuh Rp25.000 aja, ini rata-rata per bulannya udah dapat penghasilan berapa nih? Kalau untuk sekarang untuk satu kali produksi, saya menghitungnya satu kali produksi deh. Satu kali produksi per minggu. Per minggu itu kan dari 20 lirang sale itu, 20 singkai sale itu, hasilnya itu dapat 550.000. Jadi kalau 4 kali produksi, berarti tinggal mengalihkan berapa kali produksi dalam satu bulan. Jadi saya ambil minimalnya, alhamdulillah dari salenya aja sekarang, alhamdulillah Allah mengasih sampai dapatlah 2,5 juta gitu, segitu. Alhamdulillah. Ya kalau mau orang semuanya mau lebih meningkat kan? Iya dong. Semua pasti pengen lebih meningkat ya gitu. Semoga ya Bu Lilis ya. Dan terakhir ada nggak yang pengen jangan sampaikan atau untuk siapa saja yang sudah berperan penting sejauh ini? Yang saya sampaikan yang bisa menjadi sale pisang sekarang di tahun 2023-24 ini kan lebih itunya sekarang. Saya yang pertama mau berterima kasih sama yang mengasih ilmu sama saya. Kalau walaupun kita dapat punya resep, punya apa, tapi kita mau berkembang tanpa dorongan kan nggak bisa. Alhamdulillah saya selama 26 tahun ya. 26 tahun di Pasuruan, saya itu berterima kasih sama semua instansi pemerintah Pasuruan. Jadi mengasih ilmu lah, banyak ilmunya yang saya dapat ya, banyak sekali. Terutama terima kasih buat Bu Wali Kota Pasuruan yang sudah mengasih semangat dulu, semangat supaya usahanya lebih maju lagi gitu. Terus udah dipeseni kemarin buat acara MTQ, otomatis kan ini menyebar kemana-mana, ke semua daerah. Nah itu terima kasih juga untuk dinas sosial yang pertama mengasih saya jalannya usaha, modal usaha juga. Untuk dinas perikanan juga banyak masih ilmu, untuk dinas koperasi juga. Terusan untuk dinas kesehatan, saya bisa membuat PIRT, semua ilmu-ilmunya bisa menjalankan produksi ini dengan sehat, baik, itu kan penyuluhan dari pokoknya dari semua instansi yang ada di Kota Pasuruan. Terima kasih. Punya peranan sendiri. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Amin. Itu aja. Itu yang terima kasih banyak. Sama terima kasih nggak lupa untuk Ramapati. Untuk Ramapati, semoga Ramapati jaya terus. Terusan lebih maju lagi. Terima kasih, saya sudah dibantu ya. Seneng banget ya karena kita bisa mendapatkan banyak cerita. Kegigihannya Bu Lilis tuh kerasa dari beliau ketika bercerita nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau pesen nih ya untuk atau beli sekarang juga sale pisang dan lumpia sale ini, bisa langsung di Shopee Food
GrabFood, GoBiz itu di Warung Bililis. Namanya adalah Warung Bililis. Betul ya Bu Lilis ya? Oke, di situ bisa langsung mendapatkan lumpia sale atau sale pisang ini ya. Kemudian kalau misalnya pengen datang ke rumah Bu Lilis, bisa langsung ada di Jalan Dr. Wahidin, RT 9 RW 3, Kelurahan Purworejo. Teleponnya di 0812 1735 5490, 0812 1735 5490 ya. Ayo kenalan sekarang juga sama sale pisang biar tahu rasanya enak banget. Bu Lilis, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya yang makasih. Terima kasih. Seneng banget denger ceritanya. Iya. Kegigihannya jenengan. Kemudian semoga kedepannya bisa berkembang, bisa main lagi ke sini dengan banyak varian juga ya. Amin. Oke, itu dia ya pemirsa. Kita udah ngobrol bersama dengan narasumber hebat kita sekali lagi, karena ini teman-teman bisa menilai juga kalau beliau gigih sekali, kemudian konsisten, dan satu lagi yang tadi kita juga selalu ingat adalah kalau misalnya mendapatkan pelajaran atau pengetahuan atau ilmu dari manapun itu kayaknya sia-sia kalau nggak diterapkan gitu ya. Jadi semoga apapun yang bisa kita dapatkan hari ini ngobrol sama Bu Lilis itu kita juga bisa menerapkannya untuk usaha atau untuk UMKM yang mungkin lagi pemirsa rintis hari ini ya. Akhirnya saya Lia Hidayah juga harus undur diri. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.